PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk merupakan salah satu produsen semen terkemuka di Indonesia. Saat ini, Indosemen memiliki 3 kompleks pabrik, yaitu Kompleks Pabrik Citerep, Kompleks Pabrik Cirebon, dan Kompleks Pabrik Tarjun. Hai guys, kembali lagi bersama kami di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Kembali lagi bersama saya Vanessa Herman dan kali ini kita kedatangan tamu spesial pastinya ya. Dan beliau adalah Bapak Christian Kartawijaya. Halo Pak. Halo. Ya, dan Bapak Christian ini adalah Direktur Utama dari PT Indosemen Tunggal Prakarsa Tbk. Halo Pak, apa kabar nih Pak? Baik, terima kasih. Iya, thank you banget untuk waktunya udah bersedia hadir di acara kita hari ini Pak. Sure. Iya, dan hari ini kita akan ngobrolin apa nih teman-teman. Pastinya teman-teman udah langsung lihat ya, ada tulisannya di belakang kita nih ya. Kita pastinya akan ngobrol tentang PT Indosemen ya. Langsung aja kita ngobrol dengan Bapak Christian ya Pak ya. Oke Pak, mungkin kalau yang investor udah pasti tahu nih Pak ya, kalau dengar kata PT Indosemen gitu, pasti yang dalam pikirannya udah langsung, oh ini hubungannya sama semen gitu ya. Tapi mungkin bisa dijelasin nggak nih Pak, kira-kira sebetulnya dari Indosemen sendiri itu lebih prefer tuh ke area yang mana sih penjualan yang paling banyaknya gitu, dan mungkin bisa di-share kira-kira secara market share seperti apa nih Pak? Oke. Silakan. Jadi pertama-tama memang Indosemen ya semen. Ya kan? Jadi kita punya semen 3 roda yang kokoh terpercaya disebutnya. Tapi kita juga sebenarnya ada juga semen, bukan hanya semen, kita ada ready mix atau beton siap pakai, dan juga ada agregat. Agregat itu kayak pasir dan batu. Jadi sebenarnya dari beton ini dia butuh semen, butuh pasir, butuh batu, dan air dicampur jadilah beton. Tapi memang penjualan kita kurang lebih revenue kita itu 95% datangnya dari semen. Kenapa begitu besar semen Indosemen ini? Indosemen itu punya market share yang paling besar sebetulnya di Jawa Barat. Jawa Barat itu kita pemain utama lah. Ya, jadi khususnya Jabodetabek kita sangat kuat. Jadi di daerah-daerah ini kita 40-50% kita punya market share, pangsa pasar. Tapi ada juga di Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah kita juga cukup kuat. Jawa Tengah kita sekitar 30%, ya. Jadi sepertiga biasanya kita Indosemen tuh. Jadi semen 3 roda ya yang sangat kuat juga di sana. Tapi kalau di Jawa Timur pasar kita hanya sekitar 10%. Jadi itu kurang lebih gambaran globalnya. Jadi memang Jawa kita overall Jawa 35%. Tapi tahun ini ada yang sedikit spesial. Jadi tahun ini spesialnya apa? Spesialnya kita teman-teman ini kita punya semen Bosowa Maros namanya. Semen Bosowa Maros ini kita baru ambil alih operationnya. Ini ada di Sulawesi Selatan. Jadi Sulawesi Selatan. Nah, sejak pengoperasian ini sebenarnya Indosemen menjadi lebih kuat untuk menjangkau Indonesia bagian timur. Memang kami kan punya pabrik ada di Citerep, ada di Cirebon, nah dua-duanya ini untuk Jawa Barat, tapi kita juga ada di Kalimantan Selatan. Nah, jadi itu kurang lebih gambaran penjabaran di mana kita mencakup, akhirnya kita bisa masuk ke Kalimantan 25%, Sumatera ini 15%, dan di Sulawesi tadinya 10%, tapi setelah kita dapat Maros, mungkin sekarang meningkat sekitar 20-25% pangsa pasar. Nah itu kurang lebih sih gambarannya. Oke, terima kasih Pak. Dan menarik nih ya, tadi ada yang baru ya, yaitu dari setelah kerjasama dengan Maros ya Pak. Boleh di-share nggak nih Pak, kira-kira mungkin strategi ke depannya akan ada apa lagi nih? Apakah mungkin memang masih akan tetap fokus ke daerah Jawa kah, atau misalkan seperti apa Pak? Ya, jadi memang kenapa kita ambil Maros? Sebetulnya Maros ini ada hal yang utama, dia menguasai Sulawesi Selatan yang kuat. Kemudian mereka punya terminal yang kuat di Lombok. Nah, kita juga punya terminal di Lombok. Jadi kita berdua kan di Lombok itu mencakup 70-80%. 70-80%. Nah, juga kenapa kita ambil Maros? Salah satunya karena ada smelter. Nah, smelter ini banyakan di Sulawesi, di Pulau Maluku, di Indonesia bagian timur dah. Ya, nah dengan adanya Maros ini kita bisa menjangkau pasar ini. Pasar ini kita bisa tingkatkan.
Jadi ini yang tadinya kita sulit, sekarang kita bisa meningkatkan. Dan juga dengan adanya Maros, kenapa kita ambil? Salah satunya dia punya jetty, punya port itu garongkong cukup besar. Depth-nya, apa itu namanya, kedalaman air lautnya. Nah itu bisa membuat kapal besar 50.000 ton datang. Sehingga kita bisa ekspor clinker itu lebih banyak dan lebih besar volumenya. Nah itu kurang lebih gambaran kenapa kita ambil Maros itu gambarannya. Dan memang untuk menjangkau pasar ekspor yang lebih capable, Indosemen salah satu kelemahannya ekspor. Kenapa? Karena pasar besar kita kan, pabrik besar kita ada di Citerep. Citerep ini bukan di pinggir laut, jadi kita mesti bawa ke Tanjung Priuk, itu kurang lebih 60-70 km. Nah ini membuat very costly, dan kita mesti masuk ke public port. Nah bukan our own port. Nah semen biasanya di nomor 2 kan asal waktu kita mau ekspor, karena dia lebih ke minyak goreng lah, apalah, bahan-bahan makanan. Tapi semen biasanya dipisahkan. Nah ini kelemahan-kelemahan yang ada, tetapi dengan adanya Maros ini, Bosowa Maros gitu, kita bisa meningkatkan itu. Kurang lebih begitu sih. Oke Pak, menarik banget ya. Dan ngomong-ngomong nih Pak, mungkin sebentar lagi kan kita akan ada ibu kota baru nih ya Pak ya. Nah itu kira-kira ada rencana nggak nih, kira-kira kontributnya mungkin berapa kalau misalkan dari proyek tersebut Pak? Ya jadi, nah ini hal yang lain lagi. Nah, dari memang IKN, Ibu Kota Negara Baru, kita udah siap-siap. Jadi Indosemen per awal tahun 2022, kita akuisisi salah satu terminalnya Bosowa. Saya ini akuisisi. Yang tadi kita bukan akuisisi semen Bosowa Maros, kita sifatnya sewa menyewa. Tapi yang Samarinda kita khusus untuk kita ambil, kita buy out. Kita jadi kenapa? Karena kita melihat Kalimantan Timur adalah next ibu kota negara akan ada di sana. Kita harus siap-siap. Nah, itulah sebabnya saat ini kami memperbesar jaringan distribusi supaya kita bisa masuk ke sana. Nah, jadi pertanyaan tadi IKN ini tahun ini kami memperkirakan 900 sampai 1 juta ton konsumsinya, khusus untuk membangun infrastruktur, persiapan. Ini yang dari RAPBN, dari APBN-nya. Jadi APBN pemerintah kurang lebih 1 juta. Tapi di luar itu masih ada lagi proyek-proyek lain. Misalkan saya baru dapat dari teman-teman di Sumarekon, dia mau bangun beberapa tower. Nah mereka dapat proyek. Terus ada lagi teman-teman yang lain mau bangun ini, mau bangun itu. Nah mungkin overall di sana cukup kuat. Dan juga ada pabrik aluminium besar loh di sana. Di Kalimantan Timur. Nah ini dari Adaro Group ya. Jadi dari shareholdersnya Adaro, mereka mau bangun di sana. Nah kita juga lagi aiming to go to that direction. Nah dengan adanya terminal ini, disupport dengan dari Maros dan dari dari Tarjun, kita punya 2,4 juta ton, di Maros ada 3,6 juta ton. Jadi kita nggak kekurangan semen dah. Dan kita ada terminalnya. Nah itu yang membuat kami cukup optimis kalau seandainya AKN jadi, I think Indosemen one of the the major player who can supply di sana gitu. Oke, wah menarik banget ya Pak ya. Thank you banget nih Pak udah sharing-sharing dengan kita ya. Dan pastinya nih Pak, kalau misalkan teman-teman juga tahu gitu, kalau kita ngomongin tentang semen gitu ya, ini pasti nggak jauh dari cost-nya juga nih Pak. Cost-nya yaitu relate dengan coal nih ya Pak ya, coal price. Dimana kita tahu di tahun kemarin ini kan harga coal melonjak tinggi sekali gitu ya Pak. Nah sekarang udah tahun ini kayaknya mulai agak slow down. Nah ini kira-kira menurut Bapak gimana nih strategi dari Indosemen ke depan Pak? Kalau melihat hal ini. Ya, jadi memang struktur biaya daripada untuk memproduksi 1 ton semen itu, kita membutuhkan energi yang paling besar. Kenapa? Karena kan kita semen sebetulnya simpel-simpel aja. Jadi dari batu limestone, batu kapur, kita grinding, dicampur dengan tanah liat, dicampur dengan iron ore dan lain-lain. Jadi ada mixingnya, jadi proses chemical. Ya, dan kita bakar. Nah kita bakar seperti tungku. Supaya batunya menjadi crystallize dan nanti akan ada proses chemical dan dia akan menjadi clinker segini-segini nih. Jadi itu proses chemical di dalam kiln kita. Nah untuk itu tungku ini seperti kita barbecue. Jadi ada batu arangnya, nah ini core-nya. Nah itu yang membuat nanti batu bara menjadi salah satu komponen biaya utama. Nah berapa persen? Kurang lebih kita memperkirakan sekarang 50-60% dari biaya
itu energy cost. Nah ini sangat besar ya. Nah waktu core-nya melonjak tahun kemarin, bisa dibayangkan core itu dari sekitar 50 to 60 menjadi $300-400. Jadi kenaikan biayanya sangat-sangat tinggi. Jadi 6 kali lipat, kalau 6 kali lipat kali 50% aja kan udah 300%. Jadi apakah semen bisa kita jual 300% naik? Kan nggak mungkin. Ya tahun kemarin mungkin kita nggak bisa naikkan gitu tinggi. Nah ini yang membuat margin kita pasti akan kena. Nah untungnya pemerintah memperkenalkan yang namanya DMO, Domestic Market Obligation. Jadi harga batu baranya di cap di $90. Ini untuk GAR 6.322. Jadi 6.322 ini GAR-nya di cap garis segini $90. Nah ini sangat membantu. Kita bisa memakai GAR yang lebih rendah sehingga kita bisa kurang lebih cost kita lumayan kita tertata, tapi tetap naik. Tetap naik 60-70%. Nah itulah sebabnya kenaikan yang kemarin sekitar mungkin 25%-an itu mesti kita keep supaya kita bisa survive karena memang harganya naik begitu tinggi. Jadi kalau ditanya apakah kenaikan harga semen kita tetap nggak berkurang, iya tetap. Nah ini yang membuat mungkin margin kita untuk teman-teman yang investasi, kita bisa menjaga margin itu mudah-mudahan sama dengan Q3 yang sudah dipublish ya. Jadi Q4 dan Q1 ini mudah-mudahan margin kita not so bad. Nah dengan catatan apa? Jangan panik karena memang saya musim hujan. Musim hujan kelemahan utama bagi semen apa? Kebutuhan akan semen akan menurun dikit karena susah. Banyak yang banjir, hujan, jadi kalau tiap kali hujan nggak jadi ngecor. Nah itu kurang lebih yang terjadi ya. Oke Pak, dan menarik nih tadi Bapak sempat sebut juga DMO ya Pak. Nah kira-kira untuk tahun ini berapa sih Pak target untuk dapetin DMO supply-nya nih Pak? Mungkin 50% kah atau berapa persen Pak? So far kami kebetulan tahun ini agak spesial di mana pemerintah itu sudah membagi-bagi alokasi. Alokasi untuk batu bara, untuk semen, industri semen, untuk PLN. Nah tahun kemarin kami dapatnya per 2 bulan kalau salah, 2-3 bulan. Dan itu pun sejak Juni ke atas. Jadi pertengahan tahun pertama kita nggak kebagian. Ya tapi pertengahan tahun kedua Dirjen SDM berkenan untuk membagi-bagi alokasi. Nah tahun ini cukup baik. Kita dibagi setahun. Jadi setahun udah ada alokasi. Jadi kami udah dapat alokasi 2-3 juta ton ini, siapa saja dan berapa volumenya. Nah sekarang PR daripada Indosemen dan juga pabrikan semen yang lain, kita datengin satu-satu. Kita tanya dia bisa berapa. Karena itu kan semua pakai RKAB. Jadi rancangan budget mereka yang disubmit ke pemerintah. Nah tentunya mereka akan bilang, wah saya nggak bisa produksi segitu gede, ini cuma segini. Nah kita dapat lebih kecil, sebagian bisa kasih lebih besar. Nah ini masih berjalan ya proses negosiasi. Tapi kalau diperkirakan mungkin saya melihat sampai first quarter mungkin kita bisa masih cover cukup baik ya majority of it. Dan mudah-mudahan tahun ini kita bisa mengcover mayoritas daripada pemberian batu bara ini dalam konsep DMO. Bukan berarti harganya DMO semua. Tapi konsep DMO-nya kita menerapkan, mudah-mudahan mayoritas ya, mudah-mudahan di atas 50% kita bisa mendapatkan. Oke, itu pastinya udah jadi jawaban ya buat teman-teman yang tanya gitu ya, kira-kira ini berapa persen nih. Oke Pak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak, kira-kira dalam jangka waktu dekat mungkin ada rencana mau launching semen baru nggak nih Pak? Karena kan kalau nggak salah kemarin beberapa waktu yang lalu ini baru ada launching semen baru ya Pak. Nah ini seperti apa Pak? Silakan. Ya jadi semen itu cukup menariknya begini, ada yang semen premium. Semen premium ini beda harganya bisa sampai 10.000 sampai 15.000 dibandingin semen biasa. Tentunya teman-teman bertanya kok bisa jualan semen lebih mahal? Padahal kan semen sama-sama aja. Nggak sama. Kenapa? Karena waktu dia udah terbiasa dengan semen 3 roda misalkan. Nah semen kita itu pulennya dan mixingnya, campurannya. Jadi tukang-tukang biasanya nggak mau pindah. Jadi ada loyalitas kayak kita beri air apa gitu ya. Nah itu sama semen 3 roda. Nah ini salah satu keunggulan. Tapi kita nggak bisa mempertahankan semen 3 roda sendirian. Nah kita keluarkan fighting brand kita yaitu semen Raja Wali. Nah tahun ini kita awal tahun kita satu lagi semen jempolan ya. Nah semen jempolan ini warnanya hitam,
tintanya, dan juga di kertas yang seperti biasa, kertas coklat itu, dan craft paper. Dan kita coba seminimum mungkin biaya untuk kertas, promosi, dan lain-lain. Dan kita menggunakan ini untuk fighting untuk layer yang ketiga. Karena semen ada layer yang pertama, ini kurang lebih 2.000 sampai 4.000 rupiah berbeda tiap kantong. Terus layer yang kedua sekitar 10.000 sampai 12.000. Layer ketiga 15.000 sampai 20.000. Jadi bedanya cukup banyak segmen. Nah, kita mau di segmen yang ini. Nah, segmen yang ini memang banyak dipakai untuk acian, pressure, tapi semen 3 roda masih dipercaya untuk struktur, untuk bangunan-bangunan tingkat tinggi. Jadi Indosemen selalu ngikut tuh. Kalau MRT, ya MRT yang kedua kita mungkin majority supply-nya kita. Ya. Kemudian bangunan-bangunan tingkat tinggi di Jabodetabek pasti majority-nya kita. Jadi itu mayoritas ataupun karena kita punya pabrik yang dekat di sini. Jadi itu untungnya. Dan mereka sudah terbiasa. Nah, kembali ke tadi, apakah mereknya? Itu mereknya kita Jempolan. Itu sih kurang lebih. Ya. Oke, thank you banget nih Pak untuk sharing-sharingnya ya. Dan pastinya tadi infonya sangat bermanfaat banget nih ya buat teman-teman investor. Gimana guys, seru kan perbincangan kita kali ini? Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan juga subscribe ya YouTube channel kami di CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Sampai jumpa di Ngopi, Ngobrol Pintar Investasi bersama CGS-CIMB Sekuritas Indonesia. Semangat investasi.